Yuk, hai, ketemu lagi bareng gua di channel ini. Yuk, ketemu lagi bareng aku Rega. Ya, aku lagi liatin foto-foto kenangan mantan anjing. Enggak lah, gue udah move on. Cuma namanya orang punya kenangan ya nggak apa salahnya coba kalau kita lihat-lihat ya kan. Namanya gue juga punya kehidupan, punya masa lalu, ya itu enaknya dikenang. Tapi ngomong-ngomong gila banget ya. Judulnya kayak pansos banget gitu. Ya udahlah, bodo amat, namanya juga orang usaha lagian ya kan. Sebenarnya gue punya keresahan gitu kan, dan gue pengen nyampein sesuatu ke kalian semua, tapi berhubung kita semua atau gue pribadi belum punya masa yang cukup untuk ngikutin gue, ya udah cara satu-satunya gue pansos. Pansos itu dengan cara ya gue dijadiin orang itu juga sebagai orang tersebut atau Putu Puspa ini sebagai sampel gue, ya karena relate aja gitu. Kalau kalian ngeklik video ini dan kalian pikir bahwa video ini adalah video untuk perpecahan, mencari konflik, Anda salah alamat. Ya salah alamat lah anjir. Orang aku juga masa bodoh, sebenarnya bodoh amat. Orang dia udah mau nikah mau apapun juga terserah dia. Dia beda agama juga ya up to you ya kan. Soalnya kebanyakan orang-orang pada bego sih, karena gue sama mereka itu dulu sama gitu. Dan ketika lu pada nge-hate ngomen gue, komenan kalian gak masuk akal. Komenan kalian malah ngomen bahwa permasalahannya ada titik agamanya. Bukan cuy. Pernah gak sih kalian itu denger kata jodoh adalah cerminan dari diri kita pribadi? Menurut gue is bullshit, ngerti gak sih? Kayak anjing, kalau jodoh itu cerminan diri kita, terus kita harus nyari yang setara gitu, harus nyari yang selevel gitu, yang enggak lah anjing. Maksud gue yang sejodoh itu yang kayak gimana sih? Misal lo kayak gini lah ya, ya kayak Putu Puspa itu tadi contohnya gitu. Misalkan kayak mereka berbeda, oke, iya mereka bener mereka berbeda, tapi bukan berarti mereka nggak bisa bersama kan. Kalau lu pernah nyermin nggak sih? Kalau seumpamanya lu pernah nyermin ya, lu pernah bercermin di kaca nih, ada kaca nih sebagian. Kalau lu ngangkat tangan kanan, pasti kaca itu ngangkat tangan kiri. Coba, malah kelihatannya aneh kalau misalkan lu angkat tangan kanan, dia angkat tangan kanan juga. Horor aja, kabur gitu. Ada dua insan yang punya karakteristik yang berbeda, akhirnya mereka bersama. Nah kayak tangan ini, lu nggak bisa kan genggam tangannya kayak gini gitu, enggak. Yang ada ya lu kayak gini, lu nyambungin di celah-celah, ini namanya jodoh. Aisen kan gitu. Oh ya, balik lagi ke Putu Puspa. Ngomong-ngomong, selamat buat kalian udah mau nikah ya kan, mau disatuin Putu Puspa, mau pindah agama ke Hindu ke, atau si putunya pindah ke Islam ke, ya terserah mereka punya jalan hidup masing-masing. Dan yang bikin aku marah gitu ya, yang bikin aku kesel gitu, maksudnya lu adalah ketika lu nggak bisa dapetin apa yang lu pengen gitu kan, lu nyalakan Tuhan. Contohnya kayak gini, jodoh itu kan diatur dari Tuhan. Nah ketika lu cerai, ya udahlah, namanya juga udah takdir Tuhan. Monyet, gue kasih tahu sama lu, jodoh sama halnya kayak rezeki, kayak duit, sama-sama takdir yang bisa lu tentuin sendiri, tergantung usaha lu seberapa gitu. Kemudian ada juga yang ngomong nih, kalau kita berjodoh, kita pasti ketemu lagi kok. 99% itu gak bakalan pernah terjadi tanpa adanya usaha. Yang 1% memang benar-benar takdir. Maksud gue adalah ketika lu sakit gitu kan, ya udah takdir Tuhan gitu kan. Mau diapain lagi, lu pasrah, lu ke rumah sakit, itu yang namanya ikhtiar bro. Jadi biarpun itu takdir Tuhan, lu juga perlu ikhtiar. Gak mungkin kan lu sakit terus tiba-tiba Tuhan turun cuma ngelakuin lu doang. Emang lu siapa monyet? Rasa spesial banget hidup lu? Nggak kayak gitu, lu ada ikhtiarnya. Kalau lu ngerasa dia jodoh, ya udah pepet. Dan ingat sekali lagi, jodoh cerminan dari diri kita, bukan berarti jodoh itu harus sama kita, sama kok gitu. Lawung sandal jepit aja beda, yang satu di kanan satu di kiri. Kalau dua-duanya kanan, lu pakai lah tuh dua-duanya kanan, lu jalan lah, lu Senayan City, disangka orang gila lu.
Maksud gue yang rasional lah dikit lah. Terus gimana? Ya nggak gimana gitu. Jadi jangan dikit-dikit nyalain Tuhan deh. Lu juga, ya gue udah bilang kan bahwa memang ada takdir yang memang sudah ditentukan dari Tuhan. Ada juga takdir yang sudah ditentukan oleh, maksudnya ya ada juga takdir yang sudah ditentukan dari Tuhan. Ada juga takdir yang memang kita bisa ubah gitu kan. Kayak contohnya kita lahir ke dunia tidak meminta kan. Gue gak minta kok lahir ke dunia. Gue juga gak minta terlahir dari orang miskin. Yes, sama. Gue juga kalau pengen jadi rapatar bisa kayak bergelimangan harta gitu kan. Ya, tapi itu takdir Tuhan dan itu lo gak bisa ubah. Tapi ketika lo mati dan lo hidup tetap sebagai orang miskin, ya itu salah lo gak bisa salahin Tuhan. Terus lo udah berusaha nih mati-matian, lo udah berusaha mati-matian tapi lo tetap aja miskin. Lu mau nyalain Tuhan lo gak bisa. Lu cek lagi usaha lu udah sampai mana, bener gak sih kerja keras lu tuh udah bener-bener kerja keras. Gitu juga dengan cari jodoh gitu kan. Lu gak bisa dikit-dikit nyalain Tuhan lu juga harus berusaha dengan sekuat tenaga lu. Jika lu suka dengan orang itu walaupun kita berbeda, kejar pepet gitu masuk tua Bambang. Enggak sih, gini ngomong nyantai aja ya. Cuman ngomong nyantai terus gue kayak punya keresahan diri sendiri tentang jodoh adalah sebuah cerminan itu. Oh, ya itu tadi horor, sumpah horor banget. Ketika lu bercermin terus lu cermin lu angkat nih tangan kanan, pasti yang mereka angkat tangan kiri. Nah kalau lu angkat tangan kanan mereka angkat tangan kiri, kan horor anjing. Nah satu lagi nih, ya buat kalian juga yang memang dalam kondisi seperti ini, ada juga nih teman-teman gue yang sering di video ini juga, mereka beda. Dan gue yakin nggak sebenarnya yakin, tapi gue selalu mengaminkan bahwa mereka selalu bersama, dan itu yang bakal jadi penerus dari keinginan gue yang nggak bisa gue penuhin gitu. Dan itu ada di mereka. Gue bangga banget kalau mereka selalu gitu kan. Luar biasa. Impian manusia mungkin akan mati, tapi harapan akan terus diwariskan. Ya itu sih, entah kemana-mana gue ngomong nih. Tuhan aja menciptakan kita dengan cinta gitu. Nah, artinya Tuhan aja tunduk dong dengan cinta. Masa lu pada memecahkan semuanya hanya karena agama gitu. Dan buat kalian semua yang masih jomblo, sabar, tapi tetap ikhtiar gitu. Jangan dijadiin jalan Tuhan. Cek lagi apa lu udah benar-benar berusaha apa belum, dan kesalahan-kesalahan apa yang udah kalian bikin jangan diulangi lagi. Lu buat progres baru untuk mencari orang yang benar-benar satu frekuensi, yang namanya jodoh adalah cerminan diri kita, yang bukan kayak gini tapi gini itu. Punya otak jangan taruh di dapur gitu. itu gue kadang-kadang mikir gitu kan. Kayak misalnya contohnya gue juga ada beberapa mantan nih, mantan yang ngerasa dirinya udah merasa diri dia paling suci sehingga dia memperlakukan diri dia selayaknya Tuhan gitu. Dia mampu membenarkan dan menyalahkan orang lain gitu. Padahal kan lu nggak bisa ngambil hak prerogatifnya Tuhan gitu, maksud gue. Ya biarlah itu urusan Tuhan ya. Tugas kita jangan hanya berusaha. Sehingga dia ini nggak mau yang berbeda frekuensi sama dia. Gitu, maksud gue yang orangnya itu kotor gitu. Dia mikirnya bahwa itu bukan jodoh gue ya, tapi ya oke lah. Orang dia sendiri yang milih kok. Tapi dalam artian jangan mensucikan diri sendiri. Jangan merasa diri lu suci, kemudian lu menganggap diri lu sebagai Tuhan. Jangan menghakimi orang lain lah. Tugas lu sebagai manusia adalah berusaha. Udah ya, itu aja. Capek gue gerah. Tonton terus, lihat terus perjuangan channel ini sampai benar-benar sukses gitu kan. Oke, thanks for watching. And gue udah gak lupa dengan gue udah gak pernah lagi ya pakai slogan ini. Thanks for watching and
take a picture. Bye bye.